Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa TV One di mana aja Anda berada. Tiba di akhir pertemuan majelis kita, saya ingin mencoba memberikan satu kesimpulan yang lebih saya soroti kepada pemangku hukum. Saudara, seorang pemangku hukum selain ia harus pandai secara material, dia juga harus pandai secara spiritual. Artinya pemangku hukum selain dia harus menguasai ilmu-ilmu hukum, maka secara spiritual juga dia harus bisa cerdas. Ini pernah dikisahkan di zaman Nabi Daud alaihi salam. Satu hari Nabi Daud karena seorang raja didatangi dua orang ibu-ibu. Dua orang ibu-ibu ini memperebutkan anak. Yang satu misalnya namanya Hindun, yang satu namanya Markonah. Dua-duanya memperebutkan anak. Kata Hindun, Nabi Daud, ini putra saya. Kata Markonah, enggak begitu Nabi Daud, ini anak saya yang benar. Nabi Daud ingin mengetes tentang kecerdasan dan kecakapan spiritual anaknya Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Nabi Sulaiman diminta untuk memecahkan masalah kedua orang ibu ini. Apa kata Nabi Sulaiman? Ibu-ibu, daripada ibu-ibu berantem, lebih baik nih anak dipotong aja jadi dua. Ibu Hindun bawa dari pusar ke bawah, Ibu Markonah bawa dari pusar ke atas. Ibu Hindun girangnya bukan main. Oh bener Nabi Sulaiman, potong aja nih anak jadi dua biar rata. Ibu Hindun senangnya bukan main. Tapi Ibu Markona, sedihnya luar biasa. Apa dia bilang? Nabi Sulaiman, janganlah Anda potong anak itu. Daripada anak itu mati, kasihlah Ibu Hindun, biarlah dirawat oleh dia. Di situ kelihatan jelas. Nabi Sulaiman mengambil kesimpulan, anak ini adalah anak Ibu Markonah. Maka Ibu Hindun kesaksiannya palsu, ngaku-ngaku. Maka anak ini adalah anaknya Ibu Markonah. Ambil karena memang anak kamu. Di sini jelas bahwa selain harus juga pintar dengan menguasai ilmu-ilmu hukum, yang saya maksud spiritualnya juga harus cerdas. Ditunjang dengan spiritual itu tadi. Oleh karenanya kita berharap para hakim-hakim di negara kita ini menetapkan satu masalah sesuai dengan kebenaran, karena akan menciptakan rasa keadilan. Jangan sampai terjebak hakim-hakim kita ini kepada nyanyian maju tak gentar, ngebela yang bayar. Ini bahaya. Hancurnya satu negara karena sistem hukum sudah bisa diotak-atik. Mudah-mudahan ini semua bisa dipahami secara objektif oleh kita. Silakan, Ki. Bapak Ibu sekalian, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai kamu orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak-penegak kebenaran dan menjadi saksi yang adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Jangan gara-gara kita benci sama orang, kamu mau tangkap saya akan tangkap kamu juga.
Kamu mau bikin malu saya akan bikin malu juga. Kamu mau bunuh saya akan kubunuh juga. Janganlah kebencian menyebabkan kita tidak berlaku adil. Keadilan ini satu hal yang sangat dirindukan oleh seluruh makhluk, dan satu hal yang akan diperiksa dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. I'dilu, berlakulah adil kamu. Huwa aqrabu littaqwa. Adil itu dekat dengan ketakwaan. Wattaqullah, takut dan takwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan melihat, mengintip, mengkabarkan semua perbuatan yang kamu buat di dunia ini. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, tidak ada ruginya kita berbuat adil, tidak ada ruginya. Percayalah, tidak ada ruginya orang berbuat adil. Nama kita akan dikenang orang. Sebentar kita mungkin dihina orang, tapi beribu-ribu tahun kita akan dimuliakan oleh orang-orang. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri ini mendapatkan pemimpin yang adil, penegak hukum yang adil, rakyat yang tunduk dan patuh dengan hukum, sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, upaya kita untuk menentukan seorang pemimpin yang tentu saja mengawal negeri ini melalui mekanisme pilkada ataupun pemilu adalah hanya sekedar ikhtiar. Tentu saja ikhtiar ini akan bukan berarti apa-apa tanpa kehadiran Allah melalui doa-doa kita. Insya Allah di segmen terakhir nanti guru-guru kita akan mengajak berdoa dan aminkan apa yang kita panjatkan bersama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan sekaligus jalan keluar bagi kemelut yang dihadapi oleh negeri ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.